Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Drs. Igede Sudarmanto, BSjMK selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Burhanuddin, SSI Biomed selaku Anggota Penguji, yang terhormat Bapak Ida Bagus Okosiase, SSI MSI selaku Anggota Penguji. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Lansia di Banjarletuno, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud. Saya sendiri Nikade Indah Penamasari dengan NIM P07134019077. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, saya menjelaskan latar belakang. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Organisasi International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita penyakit diabetes pada tahun 2019 atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk dengan usia yang sama. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi DM tertinggi terjadi pada daerah perkotaan yaitu sebesar 1,9% dibandingkan dengan pedesaan yaitu sebesar 1,0%. Peningkatan prevalensi DM terjadi di Provinsi Bali dari tahun 2013 hingga 2018 pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2020, jumlah penderita DM sebanyak 52.282 jiwa penderita DM yang ada. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan meningkat permasalahan kesehatan pada lansia. Permasalahan kesehatan ini terjadi karena adanya proses menua yang menyebabkan banyaknya perubahan pada tubuh lansia seperti perubahan psikologis, sosial, dan penurunan fungsional tubuh. Akibat yang terjadi pada penurunan kapasitas fungsional ini, lansia umumnya tidak berespon terhadap berbagai rangsangan seefektif. Penurunan kapasitas untuk merespon rangsangan menyebabkan lansia sulit untuk memelihara kestabilan status fisikawi dan kimiawi tubuh atau memelihara hemostatis tubuh. Salah satu hemostatis yang terganggu yaitu sistem pengaturan kadar glukosa darah. Terganggunya sistem pengaturan kadar glukosa darah mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah lebih dari normal. Glukosa darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Seiring dengan proses penuaan, semakin banyak lansia yang berisiko terhadap terjadinya diabetes mellitus. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletuno, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud. Adapun tujuan penelitian, yang pertama ada tujuan umum untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletuno, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud. Yang kedua tujuan khusus, di mana yang pertama mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletuno, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud. Yang kedua untuk mengetahui karakteristik pada lansia berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletuno, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pustaka sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang penelitian ilmiah khususnya yang berhubungan dengan glukosa darah, serta dapat meningkatkan pengetahuan dalam laboratorium kesehatan di bidang laboratorium klinik. Yang kedua, manfaat praktis yang dibagi menjadi yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga penelitian mengenai gambaran kadar glukosa darah pada lansia dapat dikembangkan. Yang kedua, bagi pemerintah atau instansi kesehatan sebagai bahan kajian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lansia. Yang ketiga, bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah serta pengetahuan kesehatan mengenai gambaran kadar glukosa darah pada lansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama, glukosa darah. Glukosa darah ini terdiri dari yang pertama definisi kadar glukosa darah, metabolisme glukosa darah, jenis-jenis pemeriksaan glukosa darah, faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah, dan yang terakhir metode pemeriksaan glukosa darah. Yang kedua adalah lansia.
terdiri dari definisi lansia, batasan lansia, perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep. Kerangka konsep dapat dilihat pada slide. Yang kedua ada variabel dan definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini yaitu glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletuno, Desa Singkerta, Kecamatan Ubud. Adapun definisi operasional dapat dilihat pada slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Adapun alur kerja dalam penelitian bisa dilihat dalam slide. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di lingkungan Banjarletuno, Desa Singkerta, Kecamatan Ubud pada waktu bulan April 2022. Populasi penelitian. Populasi yang yaitu lansia di lingkungan Banjarletuno, Desa Singkerta, Kecamatan Ubud yang berumur 55-93 tahun berjumlah 126 orang. Sampel penelitian ini dengan menggunakan rumus Lopin yang didapatkan 33 responden. Teknik sampling yaitu menggunakan teknik Lupasi sampling adalah teknik penetapan sampel dilakukan dengan cara pemilihan sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria itu yang pertama ada kriteria inklusi, bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, lansia berusia 55-93 tahun, lansia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, lansia yang mampu berkomunikasi dan tidak tinggal sendiri. Kriteria eksklusi yaitu lansia yang tidak siap menjadi responden. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, kuesioner, dan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Adapun instrumen penelitian, yang pertama ada information concern, alat tulis, kamera untuk dokumentasi. Adapun alat dan bahan, bisa dilihat dalam slide. Prosedur kerja. Penelitian ini dilakukan langsung di Banjarletuno, Desa Singkerta, Kecamatan Ubud dengan cara door-to-door dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, pengurusan surat izin penelitian. Selanjutnya, penelitian dan responden tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, pemakaian desinfektan, menggunakan APD lengkap. Kemudian, mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, melakukan wawancara, pengisian informasi concern, kuesioner kepada responden. Selanjutnya, pengambilan darah kapiler dan pemeriksaan kadar glukosa darah dengan metode VOCT kepada lansia. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data. Setelah data terkumpul melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden, tahap selanjutnya yaitu data dicatat, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, atau mengamarkan data yang telah dikumpul. Etika penelitian. Yang pertama ada informed consent, yang kedua ada tanpa nama, yang ketiga ada kerahasiaan, dan yang terakhir ada keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Karakteristik lansia di Banjarletuno, Desa Singkerta, Kecamatan Ubud. Yang pertama berdasarkan usia. Sebagian besar usia lanjut dini 55-64 tahun, sebanyak 20 orang dengan persentase 60,6%. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin. Sebagian besar jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang dengan persentase 54,5%. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan, yaitu tidak bekerja sebanyak 9 orang dengan persentase 27,3%. Selanjutnya saya akan menjelaskan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletuno, Desa Singkerta, Kecamatan Ubud. Berdasarkan hasil penelitian di atas, sebagian besar responden memiliki kadar glukosa darah sewaktu pada lansia sebanyak 26 orang, 78,8% dengan kategori belum pasti DM, sebanyak 5 orang, 15,2% lansia dengan kategori bukan DM, dan 2 orang,
0% dengan kategori DM. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan pada lansia di Banjarletundo, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud masih tergolong normal. Hal ini disebabkan karena sebagian lansia mempunyai kondisi tubuh yang sehat, istirahat yang cukup, dan gizi yang terpenuhi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reswan pada tahun 2017. Dilaporkan dari 27 sampel ditemukan lansia dengan yang memenuhi kriteria DM sebanyak 4 orang, yang memiliki glukosa darah normal sebanyak 23 orang. Hal ini dikarenakan sekitar 50% lansia mengalami gangguan pada metabolisme glukosa, sehingga lansia cenderung mengalami peningkatan kadar glukosa darah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah pada lansia di Banjarletundo, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud, yaitu usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kadar glukosa darah sewaktu responden berdasarkan usia. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden dengan kategori usia lanjut dini yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM sebanyak 16 orang, 48,5%. Responden dengan kategori usia lanjut yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori DM sebanyak 2 orang. Usia merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan peningkatan glukosa darah. Semakin bertambahnya usia, seseorang berisiko peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan toleransi glukosa akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartinat pada tahun 2017 yang menyatakan dari 30 pasien yang diperiksa, kadar glukosa darah ditemukan jumlah terbanyak, yaitu berumur 46 sampai 55 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 33,3%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penderita DM dapat terjadi pada lanjut usia. Selanjutnya, jenis kelamin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, sebagian besar responden yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM sebanyak 14 orang, 42,4%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2019. Hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 39 sampel yang terdiri dari 18 sampel berjenis kelamin perempuan dan 6 sampel berjenis kelamin laki-laki yang memiliki kadar glukosa darah belum pasti DM. Dari hasil tersebut, lansia perempuan cenderung mempunyai glukosa darah sewaktu lebih tinggi dari lansia laki-laki. Jenis kelamin mempengaruhi kadar glukosa darah dan perubahan persentase komposisi lemak tubuh pada lansia perempuan lebih tinggi daripada lansia laki-laki. Menurunkan sensitivitas insulin. Selanjutnya, pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Hasil kadar glukosa darah yang ditemukan terdapat sebagian besar responden yang bekerja sebagai petani 7 orang, 21,2%, dan tidak bekerja 7 orang, 21,2%, yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar glukosa darah sewaktu cenderung lebih tinggi terjadi pada lansia yang bekerja sebagai petani dan tidak bekerja. Faktor status pekerjaan yang dipecah menjadi pekerja dan tidak bekerja bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi tingkat aktivitas fisik seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia pada tahun 2016 menyatakan seseorang yang bekerja memiliki aktivitas ringan akan berisiko untuk peningkatan kadar glukosa darah dibandingkan orang yang memiliki aktivitas fisik berat. Pekerjaan merupakan salah satu aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari. Setiap pekerjaan tentu memiliki intensitas dan aktivitas fisik berbeda-beda sehingga mampu mempengaruhi kadar glukosa darah pada lansia. Berdasarkan hasil penelitian di atas dan pembahasan yang sudah dijabarkan, penelitian ini telah berhasil menggambarkan kadar glukosa darah pada lansia di Banjarletundo, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud. Sebagian besar responden memiliki kadar glukosa darah normal dengan kategori belum pasti DM, sehingga dinyatakan memiliki kondisi kesehatan yang baik dan dengan memiliki kadar glukosa darah berada pada batas normal. Walaupun demikian, lansia harus tetap menjaga kesehatan, memperhatikan asupan gizi yang baik, dan melakukan aktivitas yang teratur sehingga dapat mengatur kadar glukosa darah dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian tentang gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarletundo, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lansia memiliki kadar glukosa darah normal dengan kategori belum pasti DM. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi lansia di Banjarletundo, Desa Singkerto, Kecamatan Ubud yang memiliki kadar glukosa darah tinggi disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan laboratorium dan lebih memperhatikan perilaku hidup sehat.
Kemudian bagi lansia yang menunjukkan hasil glukosa darah normal diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menjauhi perilaku yang tidak sehat. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih memahami jumlah sampel yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.